Siapapun yang menemukan mesin jahit adalah seorang jenius. Ini adalah desain yang brilian. Mari kita lihat bagaimana cara kerja mesin jahit. Kita semua pernah melihat mesin jahit sebelumnya. Jarum bergerak naik dan turun berulang kali, meninggalkan benang panjang di belakangnya. Tapi bisakah kita membayangkan bagaimana cara kerjanya? Jika kita menjahit dengan tangan, kita harus mendorong jarum melalui kain dari atas. Kemudian lepaskan dan pegang kembali jarum di bawahnya. Dan kemudian kita harus menusuk kain dari atas lagi. Urutan gerakan ini hampir tidak mungkin dilakukan oleh mesin. Tapi mesin jahit modern bisa melakukan hal yang sama. Karena 4 terobosan. Pertama, jarum telah didesain ulang. Jarum sudah ada sejak lama, bentuknya sama saja. Semuanya runcing di satu ujung dan tumpul di ujung lainnya. Dan lubang penguliran berada di sisi yang tumpul. Sampai tahun 1755, seorang penemu Jerman bernama Charles memiliki ide untuk membuat mesin jahit. Dia pikir terlalu merepotkan untuk membalikkan jarum 2 kali. Jadi dia mendesain jarum ini dengan ujung yang tajam di kedua ujungnya. Dalam hal ini, kita tidak perlu membalikkan jarum bolak-balik saat kita sedang menjahit kain. Charles mematenkan desainnya. Dan ternyata, hal itu mempercepat proses menjahit. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa desain ini masih digunakan sampai sekarang. Semua mesin jahit memiliki jarum ini, dan lubang pengulirannya telah dipindahkan ke bawah. Mungkin tidak ada yang namanya naik turun. Kita hanya akan mengikuti kebiasaan menjahit kita untuk membedakan antara atas dan bawah. Tapi apa gunanya? Jika memang demikian, ketika kita menusukkan jarum ini ke dalam kain, dan kemudian menariknya keluar, benangnya akan ikut keluar. Jadi kita perlu menemukan cara. Ketika benangnya sampai ke sisi lain dari kain, kita akan melilitkannya dan membuat simpul. Untuk mencegahnya tercabut lagi, mari kita lihat terobosan kedua dari mesin jahit modern. Terobosan kedua dalam mesin jahit modern. Terobosan kedua dalam mesin jahit modern. Jika kita bisa meninggalkan lingkaran benang di bawah kain, jika jarum ditarik keluar, kami akan memindahkan kain ke depan sedikit, dan kemudian pindahkan jarum ke bawah lagi, sehingga melewati lingkaran yang tertinggal, sehingga terbentuklah sebuah mata rantai kecil. Jika Anda terus melakukannya dengan cara ini, maka kain akan memiliki bekas jahitan yang panjang. Itulah mengapa ia menyebutnya tusuk rantai. Pada tahun 1857, dua penemu, James dan Charles, masing-masing merancang 2 mesin tusuk rantai yang berbeda untuk mengikat simpul tepat di bawah kain. Desain Charles menggunakan pengait. Inilah intinya. Jarum menembus kain dan menggerakkan benang ke bawah melalui lingkaran. Kemudian jarum bergerak ke atas. Jarak antara lubang benang dan kain menjadi lebih pendek. Kumparan panjang asli dipaksa menekuk, membentuk kumparan elips dengan sedikit proyeksi keluar. Pada saat itu, pengait di sebelah jarum dengan cepat melewati lingkaran oval dan meregangkannya ke bawah. Saat jarum kembali, pengait bergerak mundur. Itu turun ke bawah ke loop dan melewatinya. Dan kemudian terus bergerak ke bawah. Ketika naik lagi, jarak antara lubang penguliran dan kain menjadi lebih kecil lagi. Lingkaran panjang kembali diremas menjadi lingkaran oval. Dan lagi-lagi kail menangkapnya dan mengubahnya menjadi lingkaran panjang yang sama seperti sebelumnya. Agar jarum dapat melewati menara berulang kali, mari kita lihat proses yang berkelanjutan. Desain James agak mirip, tapi kailnya berputar. Jadi saat jarum turun, pengait berputar cukup untuk mengaitkan lingkaran, dan kemudian berputar setengah putaran. Lingkaran yang baru saja dikaitkan dilepaskan, dan siklus berulang. Bukankah ini tampak sangat cerdas? Memang, kecerdikan manusia bekerja di sini. Tetapi, ada kekurangan dalam tusuk rantai ini. Jika jahitannya lepas di satu tempat, kita dapat dengan mudah menarik semua benangnya. Dengan kata lain, tusuk rantai tidak cukup kuat. Mari kita beralih ke terobosan ketiga dari mesin jahit modern, yaitu tusuk yang diperkuat. Untuk membuat tusuk yang diperkuat, kita membutuhkan 2 helai benang, 1 biru dan 1 kuning. Benang kuning kita sebut spool. Ketika jarum turun melalui kain, gelendong melewati lingkaran biru, dan karena proses ini menciptakan persilangan. Jadi ketika jarum kembali, kedua helai benang akan menjadi kusut dan tersimpul. Seperti ini, jahitan yang terbentuk dengan cara ini disebut lock stitch, dan karena sangat kuat, itu sebabnya masih ada begitu banyak mesin seperti ini yang beroperasi hari ini. Kebanyakan dari mereka berusia lebih dari 100 tahun. Pada saat ini, masih ada satu masalah yang harus dipecahkan, adalah bagaimana untuk memindahkan kain. Jadi mari kita lihat terakhir, terobosan keempat dari mesin jahit modern adalah memindahkan kain secara otomatis. Untuk mengatasi masalah ini, banyak penemu telah berusaha keras, tapi tidak satupun dari mereka yang bekerja dengan baik. Yang terbaik adalah desain yang disebut Wilson. Ada balok logam di bawah kain yang terlihat seperti penggosok. Ketika jarum meninggalkan kain, balok logam meremas kain dari bawah ke atas. Karena adanya gesekan, balok logam menggerakkan kain ke belakang dalam jarak yang pendek ke setikan berikutnya. Desain ini masih digunakan sampai sekarang. Hampir semua mesin jahit menggunakan mekanisme gerakan ini.